Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah senantiasa memelihara kesehatan dan ketaatan kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu kisah yang sangat menarik, yaitu amalan sang pembuat roti yang senantiasa terus dikabulkan doa-doanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama. Baiklah, kita mulai. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar pendiri madhab Hambali, murid dari Imam Syafi'i, punya kisah menarik bertemu dengan seorang penjual atau tukang roti yang merindukannya. Di masa akhir hidup beliau bercerita, suatu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak yang dulu disebut dengan Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat apapun. Akhirnya imam kelahiran Baghdad tahun 164 Hijriah itu berangkat menuju Basrah. Dalam manakibnya beliau bercerita, pas tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah pun bubar, Imam Ahmad ingin sekali tidur di masjid itu. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa ya Syekh? Mau ngapain Anda di sini?" Untuk diketahui, kata Syekh biasanya dipakai untuk 3 panggilan. Bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang alim atau berilmu. Dalam kisah ini, panggilan Syekh adalah panggilan sebagai orang tua, karena sang marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia melihat beliau hanya sebagai orang tua yang layak dihormati. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Sosok Imam Ahmad di Irak sangat populer. Semua orang kenal beliau. Seorang ulama zuhud, ahli hadis, dan hafal sejuta hadis. Pada masa itu tidak ada foto, apalagi televisi, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Cuma namanya sudah terkenal. Kata Imam Ahmad, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Sang marbot menanggapi, Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad pun bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid." Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi ya Syekh?" kata marbot itu. "Mau tidur saudaraku, saya ini musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun tidak boleh." Imam Ahmad pun diusir. Entah apa yang ada di pikiran marbot masjid tersebut. Apakah memang sudah aturannya atau memang dari kebodohannya sehingga orang yang musafir tidak boleh singgah istirahat di masjid. Di samping masjid ada penjual roti. Rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti.
Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Ya Syekh, mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya pun punya tempat, meskipun kecil." Kemudian jawab Imam Ahmad, "Baiklah." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapakah dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini pun punya perilaku unik. Jika Imam Ahmad mengajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus dibaca sambil membuat adonan roti. Ketika memberi garam, mengucapkan astagfirullah. Ketika memecahkan telur, astagfirullah. Campur dengan gandum adonan tersebut, mengucapkan astagfirullah. Terus tiada henti mengucapkan astagfirullah, kecuali ditanya, barulah berhenti untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tukang roti ini selalu mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Kebiasaan itu pun menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali ya Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Ma thamaratu fi'alik?" Apa hasil dari perbuatanmu ini? Tukang roti itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kasih." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apa itu?" Kata tukang roti itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Mendengar itu, seketika itu Imam Ahmad langsung bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah. Bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata berkat istighfarmu." Masya Allah. Penjual roti itu pun terperanjat seraya memuji kebesaran Allah. Dia tak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya adalah seorang ulama besar yang dirindukannya. Teman-teman sekalian, demikianlah kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar tukang roti yang penuh dengan hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menjaga atau mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangkanya." Teman-teman sekalian, apakah yang bisa diambil hikmah dari kisah ini? Yang pertama adalah ketika kita beramal soleh, kita tidak boleh menyepelekan amal soleh kita walaupun itu kecil. Maka kerjakanlah secara istiqomah, secara konsisten. Insya Allah, Allah akan berikan karunia yang besar pada orang yang berbuat amal soleh tersebut. Walaupun amal solehnya sedikit, tapi kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadi kemuliaan pada orang tersebut. Yang kedua, kalimat istighfar itu ringan di mulut. Kemudian kalau kita mengucapkan istighfar terus-menerus, mendawamkan waktu-waktu kosong kita dengan istighfar, insya Allah waktu itu sangat berharga
dan mulia sebagaimana tukang roti tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali selanjutnya. Agar tidak ketinggalan notifikasi video-video menarik lainnya, silahkan subscribe, like, dan komen positif. Dan juga jangan lupa tekan tanda loncengnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.